Media sosial dan internet sudah menjadi rujukan informasi bagi banyak orang, dan semakin banyak orang yang menghabiskan waktu untuk berselancar di internet mencari informasi yang dibutuhkan. Namun kebiasaan scrolling informasi atau berita bisa memicu untuk mengalami dumb scrolling. Dumb scrolling adalah kebiasaan terus-menerus menggulir layar gawai untuk mencari berita dan konten yang akhirnya memicu kecemasan, ketakutan, atau kemarahan seperti kriminal, krisis global, bencana, dan isu sensitif lainnya. Kebiasaan ini diperparah oleh algoritma media sosial yang menampilkan konten serupa yang kemudian dapat menyebabkan gangguan tidur, kelelahan mental, perubahan suasana hati, hingga memunculkan gangguan kesehatan mental yang lebih serius. Dan pemirsa, langsung saja kita akan membahasnya bersama Cassandra Putranto selaku psikolog klinis. Halo, selamat siang Mbak Cassandra, apa kabar? Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Cassandra, langsung saja. Ini fenomena doom scrolling. Mungkin bisa dijelaskan seperti apa sih Mbak fenomena ini? Ya, itu memang saat ini dengan adanya segala kemudahan, fasilitas, dan tentu saja kemajuan teknologi, sehingga akhirnya banyak penyedia layanan-layanan di berbagai platform begitu ya. Nah, kemudian adalah kebiasaan yang sekarang berkembang dan tumbuh hampir pada semua generasi saya rasa sekarang ini. Jadi awalnya mungkin pada Gen Z, kemudian yang milenial juga ada, dan bahkan mungkin di yang usianya lebih lanjut juga sudah ada gitu. Tapi yang jelas kondisi ini adalah ketika seseorang itu mengonsumsi, membuka aplikasi untuk mencari berita-berita yang akhirnya istilahnya juga dengan scrolling gitu ya, itu dengan gerakan tangan yang dia bisa berpindah-pindah dari satu berita ke berita lain, kemudian dia membaca, lalu kemudian mungkin ada video yang didengarkan, dan konsumsi sosial media ini masuk lewat mata dan telinga itu kemudian memberikan kenyamanan sendiri secara psikologis yang akhirnya juga bisa memicu adanya semacam ketagihan karena ingin selalu untuk mendapatkan lagi dan lagi. Dan situasi ini diperparah dengan adanya secara teknis sistem algoritma yang memungkinkan seseorang untuk mendapatkan kembali berita yang memang diinginkan. Jadi buat seseorang yang memang inginnya belanja, hal-hal yang memang dia sukai akan keluar terus-menerus. Seseorang yang senang, yang sifatnya sains akan keluar terus-menerus, karena apalagi kalau misalnya memang ada fitur yang bisa di-like, lalu kemudian dia akan tampil untuk sekali lagi menjadi konsumsi masyarakat yang memang mencari topik-topik tertentu. Oke, baik. Berarti kondisi di mana seseorang mengonsumsi sosial media secara berlebihan seperti itu ya Mbak ya, dengan scrolling media sosial begitu. Baik, Mbak Cassandra, ini apa bedanya dengan brain rot? Apakah ini juga berpotensi membahayakan para masyarakat begitu yang melihat atau mau scrolling setiap harinya dari kacamata psikolog, Mbak? Ya, doom scrolling adalah aktivitasnya. Ya, brain rot sendiri kan berarti dampaknya setelahnya, karena ya memang akhirnya secara pengetahuan, secara dampak dari konsumsi tersebut mempengaruhi fungsi dan tentu saja membatasi minat ya, karena akhirnya memang senangnya hanya itu saja gitu. Nah, lalu kemudian yang jelas tentu dampaknya terhadap aspek yang lain ya, baik emosional maupun sosial, yang akhirnya bisa berdampak kepada lingkungannya, terutama adalah apabila ternyata juga dipicu oleh adanya situasi lain, misalnya masalah ekonomi, masalah konflik dengan pasangan, masalah pekerjaan, kehilangan motivasi. Jadi akhirnya yang seharusnya waktu, tenaga, dan biaya digunakan untuk hal-hal lain, ini bisa hanya untuk mengerjakan hal-hal ini saja. Oke, baik. Lalu Mbak, sebenarnya dampak psikologisnya sendiri itu seperti apa sih Mbak? Kalau misalkan kita mengonsumsi sosial media secara berlebihan atau kita terkena doom scrolling ini? Ya, secara psikologis pasti akan mempengaruhi dari sisi pemikiran, perasaan, dan perbuatan. Dan terutama di dalamnya tadi sudah saya katakan dari sisi emosional dan sosial gitu ya. Yang jelas yang pertama dari sisi pemikiran itu tadi akan mengganggu atau mempengaruhi kapasitas berpikir. Jadi lebih sering berpikir secara mudah, tidak mau susah, tidak mau memusatkan perhatian pada hal yang lain. Kemudian mungkin tidak mau mengolah
informasi secara lebih sulit gitu ya, maunya yang gampang, enteng, simple gitu. Nah, lalu kemudian dari sisi pengetahuan juga otomatis jadi membatasi ya, karena tidak mau menerima hal-hal lain yang di luar itu, dan kebetulan karena algoritma tadi juga akhirnya membatasi, jadi tidak bisa mendapatkan kesempatan belajar yang lain. Lalu kemudian daya ingat, nah ini juga akan mempengaruhi daya ingat, di mana tadi juga tercapai ada istilah kata brain rot itu tadi ya. Nah, kemudian dari sisi emosi, otomatis ketika kesenangan ini terganggu gitu ya, kemudian ada pasangan mungkin atau orang tua atau siapapun menegur, nah teguran ini akan dirasakan jadi tidak nyaman. Sementara kegiatan tadi kan enak banget gitu ya. Nah, senengannya yang itu, yang lainnya nggak akan pernah enak nih. Mau belajar, mau kerja, mau melakukan fungsi dalam hidup itu, misalnya di dalam rumah mungkin ada kewajiban-kewajiban, itu semua juga akhirnya jadi tertunda karena mereka senang atau lebih mau melakukan doom scrolling ini dibandingkan hal-hal yang lain. Lalu kemudian secara sosial pastinya, karena akhirnya jadi berkurang kesempatan untuk bergaul, kegiatan, apalagi mungkin misalnya akhirnya jadi memilih untuk doom scrolling daripada beraktivitas di luar ruangan misalnya, dan tentu saja ini akan semakin mempengaruhi kondisi psikologi seseorang, baik dari sisi pemikiran, perasaan, apalagi perbuatan, dan tentu saja dengan keterampilan sosial. Oke, baik. Berarti banyak sekali ya Mbak ya dampaknya, mulai dari daya ingat, mungkin sosial juga berpengaruh bagi diri kita, dan juga ada dampak-dampak mungkin yang malah membuat kita malah bercermin dengan konten tersebut. Kalau kontennya negatif, malah kita jadi cemas begitu ya Mbak ya, melihat konten-konten negatif tersebut. Tapi melihat juga algoritmanya, kalau kita positif mungkin kita juga bisa lebih positif karena ini mewaspadai juga diri kita. Baik Mbak Cassandra, nanti kita akan berbincang lagi kembali, kita akan menjelaskan sebenarnya apa Mbak gejala-gejalanya. Mungkin kita merasa biasa saja, namun ternyata kita memang sudah gejala doom scrolling seperti itu. Tapi kita akan melanjutkan usai jeda ya Mbak. Ya, siap. Pemirsa, usai jeda kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama Cassandra selaku psikolog. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi bersama dengan Cassandra Putranto selaku psikolog klinis. Baik Mbak Cassandra, tadi kita sudah membahas tentang dampaknya bagi psikologis kita. Dan mungkin Mbak bisa dijelaskan gejala-gejalanya seperti apa sih Mbak bila kita terdampak gitu doom scrolling. Rasa-rasanya kita juga sering banget ya Mbak yang ngerasa kayak oh ini biasa saja atau tidak menyadari sama sekali gejala-gejalanya. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Cassandra? Baik, seperti tadi saya sampaikan, dampaknya ada di berpikir, merasa, dan bertindak ya. Jadi thinking, feeling, and action nih, behavior. Nah, kalau di berpikir tadi udah disampaikan ada penurunan fungsi kognitif ya, mungkin jadi tidak bisa mengingat, daya ingat terganggu, daya berpikir itu kabur, tidak bisa konsentrasi. Nah, kalau di emosi kaitannya adalah kecemasan, kemudian depresi, kemudian jadi mungkin ada pikiran-pikiran yang negatif, gampang marah, dan gampang kesal misalnya. Nah, kalau di sisi perilaku ya tadi mungkin mempengaruhi keinginan untuk berteman dengan orang, atau mungkin bisa akhirnya marahnya jadi sampai kepada agresivitas yang lebih tinggi gitu. Nah, sebenarnya kembali lagi bagaimana seseorang juga bisa melihat dampaknya, itu bagaimana dari orang lain sekitarnya juga bisa memberikan ini ya, cara penilaian begitu. Nah, seringkali orang-orang yang sedang doom scrolling ini suka tidak menyadari gitu, merasa bahwa apa yang dilakukan itu baik-baik saja. Tapi sekali lagi tentu harus bisa menjaga diri, karena apapun yang dilakukan ini kan pasti akan berdampak pada diri sendiri, terutama adalah dari sisi waktu. Karena ketika melakukan ini lebih banyak, pasti waktu untuk melakukan hal yang lain pasti berkurang. Nah, seseorang yang bisa melakukan introspeksi bahwa oh iya ya, ternyata waktu makan, waktu bekerja, waktu belajar, waktu melakukan hal-hal lain itu berkurang, berarti sudah saatnya dia melakukan tindakan-tindakan untuk melawan doom scrolling.
Baik, berarti kita juga harus menjaga atau controlling begitu ya Mbak ya terhadap diri kita sendiri agar tidak terdampak dari doom scrolling itu. Baik, Mbak Cassandra, bagaimana cara kita untuk mengatasinya nih Mbak? Kalau misalkan kita terdampak doom scrolling atau produktivitas juga kita jadi menurun dan segala bentuk pengaruh psikologis seperti cemas dan rasa takut secara berlebihan. Ya. Yang jelas tentu ketika sudah ada dampak-dampak tadi yang disebutkan secara kognitif, afektif dan konatifnya gitu ya, berpikir, merasa dan bertindaknya, ya tentu harus ada solusi. Yang jelas kita harus paham bahwa ini adalah masalah juga internal dan eksternal. Jadi ada sistem algoritma tadi yang harus kita waspadai gitu kan. Nah, salah satunya ya tentu kita harus bisa menjaga menentukan batas. Misalnya kita menentukan batas waktu untuk scrolling hanya sekian jam, sekian menit misalnya. Atau misalnya jangan pas lagi baru bangun gitu. Karena kan pas baru bangun kita mungkin ada aktivitas, mau kuliah, mau kerja, mau melakukan aktivitas rumah lainnya gitu ya. Jadi kita membatasi jumlah atau durasi waktu atau waktunya mau di pagi, siang, sore, malam gitu. Kita biasakan hanya di malam hari misalnya. Nah, kemudian yang kedua adalah tentu mengatasi dampak-dampak yang lain. Misalnya tadi dari sisi afektif itu ya, emosi misalnya, kecemasan, depresi dan lainnya tentu harus diukur seberapa besar yang dampaknya sudah terjadi. Kalau misalnya memang sudah tinggi, mungkin kita memerlukan bantuan dari rujukan kepada psikiater misalnya, atau mungkin hanya cukup dengan psikolog saja, atau mungkin juga ada strategi-strategi yang lain untuk bisa dilakukan, misalnya menambah kegiatan olahraga, menambah kegiatan yang bisa mengalihkan fokus tidak untuk ke doom scrolling ini. Yang terakhir adalah tentu saja melibatkan orang sekitar, ya baik sahabat, teman, keluarga dan lain sebagainya untuk bisa membantu supaya bisa bersama-sama menghadapi dan mengurangi doom scrolling ini supaya dampak-dampaknya menjadi minimal. Oke, baik Mbak. Lalu bagaimana mungkin kita sebagai peran keluarga yang tadi sempat Mbak sampaikan untuk membantu mereka agar mereka juga tidak terlalu terdampak dari doom scrolling ini Mbak? Ya. Yang jelas keluarga juga harus punya pemahaman yang jelas terhadap ini. Ya, kalau sekedar memarahi saja tanpa solusi juga percuma. Gitu ya. Jadi harus ada teknik-teknik tertentu untuk bisa membuat seseorang sadar gitu ya. Mungkin yang jelas dukungan itu sangat dibutuhkan, diajaklah untuk berkegiatan bersama, diajaklah untuk berubah cara berpikir, kebiasaan, dan tentu saja dibantu misalnya dengan kalau memang pelakunya ini masih anak-anak, mungkin orang tuanya bisa menetapkan screen time, batas screen time gitu ya. Atau bisa mengalihkan misalnya juga ada les, ada kegiatan, ada aktivitas lain yang menyenangkan yang diharapkan bisa menggantikan kegiatan doom scrolling ini. Baik, Mbak Cassandra. Apakah ini juga nanti kalau misalkan kita nih terdampak dari doom scrolling, ini bisa berefek jangka panjang nggak sih Mbak dalam psikologis kita sendiri Mbak? Sangat bisa. Oleh karena itu saya juga berharap bahwa tidak hanya dari diri, orang terdekat, keluarga, tetapi juga media saat ini juga sudah berperan beritahukan informasi ini. Yang paling akhir juga tentu saya berharap pemerintah gitu ya. Jadi di Amerika Serikat sebenarnya juga sudah mulai ditegur gitu ya, karena ada sosial media tertentu yang membiarkan terutama dengan adanya bentuk grooming pada anak-anak, sehingga proses ini juga harus diperbaiki. Nah, saya berharap pemerintah Indonesia juga bisa membatasi, mungkin kalau bukan pemerintah pusat, mungkin pemerintah daerah, di mana saya kira ada beberapa kepala wilayah, kepala desa, kepala gubernur gitu ya, sudah punya wacana untuk membatasi screen time ini menjadi sebuah kebijakan gitu ya. Karena kembali lagi kita harus bersama-sama menganggap ini sebagai sebuah masalah yang sangat luar biasa dan tentu saja mengganggu kualitas kita sebagai individu dan sebagai warga negara. Baik, kita harapkan juga bukan hanya diri kita sendiri, tapi juga peran penting dari pemerintah juga turut membantu ya Mbak untuk kesehatan mental masyarakat Indonesia tentunya. Baik, terima kasih Mbak Cassandra sudah berbincang bersama kami di Halo Indonesia Mbak. Sampai jumpa, selamat kembali beraktivitas. Sampai jumpa. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda untuk melihat kegiatan menjaga kesehatan mental para kaum ibu. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia.